Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam sesi belajar bersama struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul 5. Kita ingin membahas tentang beban-beban pada struktur. Jadi struktur ternyata juga memiliki beban, tidak seperti apa? Seperti juga dengan manusia. Hanya saja misalnya manusia punya beban angsuran, beban cicilan, beban pinjol, dan lain-lain. Nah, struktur juga punya beban. Beban apa saja yang ada pada struktur kita akan coba diskusikan pada kesempatan video modul kelima kali ini. Nah, ini adalah beban-beban yang sering ataupun akan kita jumpai pada saat kita akan merancang struktur. Jadi secara umum, beban pada struktur terbagi dua, yaitu beban gravitasi dan beban lateral atau beban horizontal. Beban gravitasi meliputi apa saja? Ada beban mati yang dinotasikan dengan huruf D, kemudian ada beban hidup, ada beban L, beban hidup yang bekerja di lantai bangunan, di dalam bangunan, ada juga beban hidup di lantai roof atau atap, kemudian ada juga beban hujan, R. Nah, ini adalah contoh-contoh beban gravitasi. Kemudian di samping beban gravitasi ada juga beban yang arahnya lateral ataupun horizontal, yaitu seperti beban gempa, atau earthquake, kemudian beban angin, wind, tekanan tanah, kemudian juga tekanan fluida. Jadi kadang kalau untuk struktur-struktur di basement yang berada dikelilingi oleh timbunan tanah, maka kita harus memperhitungkan juga tekanan tanah. Nah, mungkin juga ada kolam penampungan air groundwater tank di bagian basement. Kita juga harus perhitungkan beban dari tekanan fluida tersebut. Nah, untuk sobat struktur menjumpai di mana peraturan beban yang bisa dijadikan referensi di Indonesia diwadahi dengan SNI 1727 tahun 2020 yang berjudul tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lainnya. Kita akan coba lihat satu persatu secara singkat beban-beban ini. Yang pertama adalah beban mati atau dead load, yaitu adalah berat bagian dari suatu struktur yang bersifat tetap, termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur tambahan, finishing, mesin yang sifatnya tetap di dalam bangunan tersebut, berat sendiri struktur, pipa saluran listrik, AC, lampu, penutup lantai, plafon. Ini adalah contoh-contoh dari beban mati ataupun dead load. Jadi kalau untuk membayangkan yang namanya berat struktur, eh, berat struktur sendiri atau berat sendiri, sering disebut juga berat sendiri bangunan. Nah, ini apa? Jadi kalau kita lihat contoh di sini adalah balok dan kolom yang sudah selesai dicor. Jadi kalau yang namanya berat sendiri adalah kita misalkan bahwa komponen balok ini katakan bisa kita potong begitu ya, sebuah struktur kita bisa potong. Kemudian pada saat kita mau angkat, tentunya tenaga manusia satu orang nggak akan kuat mengangkat ini. Dua orang juga mungkin belum, mungkin baru 10 orang bisa mengangkat balok sebesar ini. Artinya dia mempunyai yang namanya berat sendiri struktur atau berat sendiri balok. Kolom juga begitu. Kalau misalkan kita bisa potong kolom ini, kita potong, kemudian kita mau apa panggul begitu, kita sendiri tentu nggak bisa, kecuali kalau kita gunakan alat. Nah, di SNI 1727 itu sudah diberikan patokan beban berat 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 ataupun density dari masing-masing material. Contoh beton bertulang berat jenisnya 23,6 kilonewton per meter kubik. Dan gypsum wallboard 7,9 dan seterusnya. Ini adalah beban mati atau dead load. Kemudian berikutnya kita punya yang ini adalah contoh. Saya akan coba berikan contoh bagaimana menghitung beban dead load pada suatu balok sederhana. Jadi di sini kita punya case tadi bahwa ada balok profil I begini. Ini adalah baloknya yang di bagian bawah. Ini ada balok berupa profil I. Balok ini harus memikul apa saja, yaitu memikul plat lantai beton bertulang. Jadi ini ada plat lantainya. Tebalnya plat lantai ini adalah 10 atau 100 mm. Kemudian
diketahui juga berat jenisnya dari plat tersebut 23,6 kilonewton per meter kubik. Nah, plat tersebut berfungsi untuk apa eh, juga berfungsi sebagai langit-langit. Jadi di lantai di bawahnya ini sifatnya adalah terekspos begitu ya, tidak ada plafon. Jadi sudah langsung diplester dan dia jadi langit-langit. Dengan berat plesteran, berat jenisnya 0,24 kilonewton per meter persegi. Kemudian juga ada pasangan dinding bata. Di sini ada bata dari beton ringan. Ini diketahui juga 16,5. Jadi angka-angka ini dari SNI 1727 tadi ya, sobat struktur ya. Dinding bata ini tingginya 3 meter dengan ketebalan 300 mm. Nah, yang diminta adalah bagaimana beban ataupun berapa besar beban yang harus dipikul oleh profil baja I ini ya, balok ini. Di berapa beban yang muncul di balok tersebut. Kita lihat coba cara perhitungannya. Kita analisis dulu komponen apa saja yang ada. Yang pertama tentunya plat beton, tadi tebalnya adalah 0,1, berat jenisnya 23,6, kemudian lebar yang harus dipikul dari balok itu adalah 1,8 meter. Sehingga plat beton sendiri punya beban, memberi beban ke balok adalah 4,25 kilonewton per meter. Kemudian tadi ada plesteran langit-langit, plafon expose tadi 0,24, kemudian dikalikan dengan lebar dari platnya 1,8, kita dapatkan beban plesteran itu 0,43 kilonewton per meter. Kemudian berat dari dinding ini juga harus kita perhitungkan. Berat jenisnya 16,5, tinggi dinding 3 meter, kemudian tebal daripada dinding 30 cm atau 0,3, sehingga berat dari beban rata dari dinding beton itu adalah 14,85 kN per meter. Sehingga kalau kita totalkan ini adalah beban mati dead load daripada balok profil baja tadi. Jadi kalau kita gambarkan ini jadi seperti soal mekanika dasar begitu ya, mekanika teknik dasar atau statika dasar, di mana ada satu balok sendi dan roll, kemudian punya beban sebesar 19,53 kN per meter. Ini tentang beban mati, kemudian beban hidup adalah beban gravitasi yang bekerja pada struktur dalam masa layaknya. Umumnya timbul akibat penggunaan suatu gedung atau bangunan. Nah, contoh termasuk di sinilah beban kita manusia, kemudian perabotan yang dapat dipindah, sebagai contoh di bagian ruang perpustakaan ini ada rak-rak buku ini dalam waktu-waktu tertentu kadang mungkin dipindahkan untuk keperluan perawatan dan lain. Kemudian juga lantai gedung parkir, kita lihat ada mobil-mobil atau kendaraan yang parkir di lantai itu, tentunya sifatnya adalah dia sementara. Kadang lantai ini kosong, lantai itu kosong, kadang penuh terisi mobil yang parkir. Kemudian juga ada misalnya untuk bangun untuk mall, tentu beban hidupnya berbeda pula. Ini contoh beban hidup. Nah, beban hidup sendiri ada standar minimumnya. Jadi setiap penggunaan bangunan ini di standar SNI kita sudah tetapkan gitu ya, sudah ditetapkan di SNI. Contoh kalau kita lobby dari gedung kantor ini maka bebannya 4,79 kN per meter persegi. Kalau di ruang kantornya 2,4, kemudian ruang kelas ini ya, contoh untuk beban hidup. Kalau superstruktur mau cek lengkapnya bisa lihat di SNI 1727. Nah, beban hidup dalam SNI ini juga boleh direduksi ya. Jadi untuk beban-beban hidup untuk khususnya bangunan yang punya luas lantai yang sangat besar, ini di SNI diperbolehkan untuk kita melakukan reduksi karena kecil kemungkinan bahwa beban hidup itu akan terjadi serentak di seluruh bagian. Jadi kecil kemungkinannya bahwa beban yang tadi katakan 1,92 untuk hunian sederhana begitu serentak semuanya terkumpul sebesar 1,92 dalam luasan 1 meter persegi, ini rasanya sangat kecil kemungkinannya. Jadi beban hidup itu akan terbagi-bagi di luasan lantai rumah. Nah, sehingga SNI memperbolehkan untuk kita mereduksi beban hidup pada lantai-lantai yang sifatnya luas. Jadi misalkan kita punya suatu lantai bangunan yang luas seperti ya, sebuah struktur ya, 1 meter persegi itu katakan segini gitu. Nah,
Tentu kan orang-orangnya akan tidak hanya berkumpul di situ gitu ya. Orangnya nggak hanya ngumpul di sini, katakan 4 orang begitu yang sedang beraktivitas, kan dia nggak mungkin berkumpul di situ. Ada yang tersebar di sini, ada yang di ujung sana gitu ya. Sehingga untuk lantai-lantai yang lebih luas di SNI distandarkan kalau nilai KLL kali AT-nya itu 37,2, maka boleh direduksi dengan persamaan reduksi beban hidup seperti ini. KRL dan AT ini apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi tadi di rumus tadi ada komponen L, ada L0, kemudian ada KRL dan AT. L ini adalah beban hidup yang sudah direduksi. L0 adalah beban hidup desain tanpa reduksi yang diperoleh dari tabel beban hidup tadi di SNI. KRL adalah faktor elemen beban hidup untuk kolom-kolom yang interior, jadi kolom yang ada di bagian dalam seperti ini, begitu KRL-nya sama dengan 4. Untuk nilai lainnya sobat struktur silakan lihat di SNI 1727. AT adalah tributary area. Jadi apa itu tributary area? Kita lihat di contoh berikut. Jadi ini adalah contoh menghitung reduksi beban hidup. Jadi kalau pada suatu gedung kantor, ini ada informasi bangunannya adalah bangunan untuk perkantoran, memiliki kolom interior. Jadi kalau kolom interior tadi adalah kolom yang letaknya di bagian tengah, gitu ya. Kolom tuh kolom eh, apa bentang kolom ke kolomnya 7 meter, ke ini juga 7 meter begitu. Sehingga kalau kita buat tributary areanya, kita bagi jarak ke samping separuh bentang, kemudian jarak ke atas juga separuh bentang. Nah, sehingga akan didapat namanya ini adalah tributary area. Jadi 3,5 meter ke atas, 3,5 meter ke bawah, 3,5 meter ke samping kiri, 3,5 meter ke kanan. Sehingga total AT-nya ini adalah 7 kali 7 meter persegi. Nah, kolom ini hanya menopang satu lantai di atasnya. Bagaimana perhitungan beban reduksi beban hidupnya? Jadi kita lihat di contoh ini, AT-nya tadi 7 kali 7, 49 meter persegi, begitu ya, sobat struktur ya. 7 kali 7, 49. Kemudian L0-nya karena dia gedung kantor, maka 2,4 kN per meter persegi. Untuk KRL-nya 4 karena kolom interior, sehingga KRL kali AT-nya 196. Ini udah lebih dari 37,2, sehingga menurut SNI boleh direduksi. Cara reduksinya dengan menggunakan rumus tadi, L0-nya 2,4, ini tetapan 0,25, 457 juga tetapan. KRL kali AT-nya tadi diperoleh dari 196 ini ya, struktur ya. Nah, sehingga kita peroleh L-nya 1,33. Jadi lumayan menghemat daripada kita memberikan full 22,4. Nah, ini ada batasnya, harus dicek bahwa reduksi ini tidak boleh lebih kecil dari 50% dari L0 awal. Jadi kalau kita cek 1,383 dibagi dengan 2,4, ini sekitar 57%. Jadi masih aman. Jadi batas ini adalah 50%. Sehingga beban yang bekerja ataupun harus dipikul kolom ini sama dengan beban hidup tereduksi dikali tributary areanya. Atau dia memikul 67,77 kN. Kalau kita buat ke dalam satuan ton ya kira-kira 6,7 ton. Ya, kita kurang lebih dengan gravitasi 10 kita bagi 10. Ini contoh menghitung reduksi beban hidup. Berikutnya kita juga memiliki yang namanya beban lateral. Beban angin yaitu beban yang bekerja pada struktur akibat tekanan dari gerakan angin. Jadi untuk bangunan-bangunan yang tinggi, kemudian katakan dekat dengan pantai yang terekspos dengan angin, kita harus merencanakan beban angin. Jadi ada di atap umumnya gedung-gedung gudang-gudang baja, ini kita harus perhitungkan juga angin hisap dengan angin tekan. Jadi ini angin tekan, kemudian ada angin hisap juga, kemudian ada juga beban angin dari samping. Beban-beban gedung-gedung tinggi juga harus dihitung terhadap beban anginnya. Nah, kemudian selain beban angin, saya nggak mengulas lebih jauh ya sobat struktur untuk perhitungan beban angin karena ini cukup panjang, mungkin dalam kesempatan lain begitu untuk video lain. Beban gempa ini adalah semua beban statik ekivalen yang bekerja pada struktur akibat gerakan tanah. Jadi akibat tanah yang bergoyang, maka struktur kita juga akan bergoyang, gitu ya, berrefleksi dalam arah horizontal. Inilah beban gempa.
Sama seperti beban angin, perhitungan beban ini juga cukup panjang, sobat struktur. Nanti mungkin dalam kesempatan dalam video saya lainnya tentang gempa bumi ada bagaimana contoh menghitung ataupun menentukan beban gempa pada suatu. Mungkin demikian bahasan kita kali ini tentang pengenalan tentang beban-beban yang bekerja pada suatu struktur. Semoga bermanfaat untuk sobat struktur semuanya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran kita berikutnya. Salam struktur.